Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya seseorang, baik itu hasil pemikiran maupun pengamatan serta penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni yang diperoleh dari kepustakaan dan dapat didasarkan atau dapat dicantumkan pada data primer dan data sekunder serta menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua yaitu karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, tulisan menggunakan metode karya ilmiah memiliki ciri-ciri. A. Tulisan didukung hasil observasi. B. Terdapat hipotesis. C. Tulisan dapat direproduksi. Yang kedua, tulisan didukung data empiris. Yang ketiga, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Yang keempat, menggunakan terminologi khusus. Yang kelima, menggunakan gaya tulisan ilmiah tertentu dengan ciri-ciri bersifat fakta, bersifat objektif, dan bahasa baku. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan sifat karya ilmiah. Pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis. Yang kedua, tidak memuat terkaan. Yang ketiga, tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang keempat, itu sistematis. Yang kelima, tidak menunjukkan perasaan. Yang keenam, tidak memuat pandangan tanpa pendukung. Yang selanjutnya, memuat kebenaran dan tidak ada argumen. Yang selanjutnya, tidak persuasif dan tidak melebih-lebihkan. Ada beberapa sifat karya ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah non-konkret. Yang kedua, karangan ilmiah teknis umum. Yang ketiga, karangan ilmiah abstrak formal. Yang keempat, spesifik historis. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi karya ilmiah. Yang pertama, fungsi dari karya ilmiah adalah sebagai penjelas, yaitu di mana menjelaskan yang sebelumnya tidak diketahui, tidak benar, akan diketahui dan akan menjadi lebih pasti. Yang kedua, perakiraan, yaitu membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, kontrol, yaitu mengoreksi yang tidak benar menjadi benar dan tidak benar dalam suatu pernyataan akan dibenarkan. Langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama, mencari ide. Yang kedua, menetapkan topik. Yang ketiga, menetapkan judul. Yang keempat, merumuskan tesis. Yang kelima, membuat kerangka karangan. Yang keenam, mencari referensi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu permasalahan yang pembahasannya berdasarkan data yang ada. Mencari referensi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu permasalahan yang pembahasannya berdasarkan data yang ada lapangan yang bersifat empiris objektif. Ada beberapa unsur untuk membentuk suatu makalah. Yang pertama ada halaman sampul, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada masalah, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada penutup, yang keenam ada referensi atau daftar pustaka. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menyusun makalah. Menyusun makalah hampir sama dengan menyusun sebuah artikel, akan tetapi ada perbedaannya. Makalah harus jelas masalahnya dan masalah tersebut harus diantara oleh latar belakang dan merupakan motivasi untuk membahas hal tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat menulis karya ilmiah. Ada beberapa manfaat menulis karya ilmiah. Yang pertama, kita dapat mengembangkan keterampilan kita untuk membaca, mencari sumber ilmu atau dari beberapa referensi. Yang kedua,
Berlatih menggabungkan hasil bacaan dari beberapa sumber. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi. Yang keempat, memperoleh kepuasan dalam intelektual. Yang terakhir yaitu mempermudah kita atau memberikan kita wawasan mengenai ilmu. Baiklah, sekian hasil materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang bisa saya sampaikan atau ilmunya dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.